Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Setelah di pertemuan lalu kita membahas mengenai cache memory, maka pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang memori, yaitu memori internal. Ya, jadi seperti kita ketahui, yang kita kenal memori internal itu adalah RAM gitu, yang ada di laptop kita atau di PC kita atau di mobile phone kita. Baik, kita balik lagi, apa itu memori? Ya, jadi memori itu adalah bagian dari komputer, ya, tempat program-program atau data atau instruksi itu disimpan. Jadi ada yang kadang ada istilah storage, ya, atau istilah store, ya. Sebetulnya storage itu bisa berlaku untuk memori, tapi di kenyataannya storage itu istilahnya lekat dengan hard disk gitu, ya, atau flash disk, disket, ya, kalau zaman dulu disket, disk, ya, dan lain-lain. Sebetulnya storage itu ya memori, ya, tempat informasi dibaca atau ditulis, ya. Ada berbagai macam jenis memori kan, ya. Saya jelaskan sekilas di pertemuan sebelumnya, ya. Ada memori internal, eksternal, cache memory, dan sebagainya. Kemudian ada teknologi, organisasi, unjuk kerjanya, serta harganya. Ya, kemudian selain cache memory ada istilah memori internal dan eksternal. Memori internal adalah memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor, ya. Ada register yang terdapat dalam prosesor, ada cache memory, dan memori utama yang berada di luar prosesor. Ya, cache memory sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian ada memori eksternal, adalah memori yang diakses prosesor melalui, ya, piranti input atau output, ya. Jadi prosesor tidak bisa langsung mengakses memori eksternal tersebut, jadi harus melalui piranti I/O. Nah, contohnya hard disk, ya, atau flash disk, USB disk, dan sebagainya. Nah, di memori, ya, operasi sel memori, elemen dasar memori itu disebut sel memori. Sel memori memiliki sifat-sifat tertentu, yaitu pertama, dia memiliki dua keadaan, ya, stabil atau semi stabil, ya, yang dapat nanti digunakan untuk merepresentasikan bilangan biner 1 atau 0. Kemudian sel memori mempunyai kemampuan untuk ditulis, ya, sedikitnya 1 kali. Kemudian sel memori mempunyai kemampuan untuk dibaca. Ya, jadi kalau kita lihat gambar di bawah ini, ya, ini merupakan operasi sel memori. Yang gambar pertama ini adalah untuk operasi write, ya, untuk yang di sebelah kanan adalah operasi read. Umumnya sel memori ini mempunyai 3 terminal, ya, fungsi yang mampu membawa sinyal listrik. Jadi terminal ini yang akan berfungsi memilih operasi tulis atau baca. Untuk penulisan, terminal lainnya menyediakan sinyal listrik yang men-set keadaan sel bernilai 1 atau 0. Ya. Kemudian untuk operasi read atau baca, terminal ini digunakan untuk sebagai saluran output. Ya. Baik, sekarang untuk memori internal, ya, bahannya adalah semikonduktor, ya. Jadi di sini akan kita bahas ada 2 kategori memori, ya. Yang pertama adalah random access memory RAM, yang kedua adalah read only memory, ya, beserta jenis-jenisnya. Untuk random access memory sifatnya read and write, bisa dihapus, ya, secara elektrik atau secara level byte. Kemudian mekanisme writingnya memakai electrical, sifatnya adalah volatile. Kemudian untuk ROM read only, kemudian untuk read only berarti dia tidak bisa dihapus, ya. Jadi karena sifatnya read, ya, ya, otomatis mekanisme writingnya juga sekali aja, ya, must. Kemudian untuk jenis-jenis ROM ada programmable ROM, ada erasable, sama electrical erasable ROM. Sifatnya adalah bisa dihapus, makanya disebut di sini adalah read mostly memory, ya.
dan juga flash memory. Ya, ini macam-macam untuk menghapus, ada memakai sinar ultraviolet, ya, ada yang memakai electrical. Sifatnya adalah non volatile. Nanti kita akan bahas. Baik, kita masuk ke pertama, RAM, Random Access Memory. Ya. Jadi yang isinya dapat diganti-ganti ya selama komputer dihidupkan atau selama ada power, dan sebagai suatu penyimpanan data yang dapat dibaca atau ditulis dan dapat dilakukan secara berulang-ulang ya dengan data yang berbeda-beda. Ya. RAM. Jadi kita sering mengenal istilahnya karena sering dipakai di acuan untuk PC kita, laptop kita, atau handphone kita ya, RAM-nya berapa gitu ya. Ada yang 2 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB dan seterusnya. Bersifat volatile atau mudah menguap. Ya, volatile itu berarti data itu akan hilang ketika powernya dimatikan. Ya. Jadi data itu hanya akan ada tersimpan di memori internal atau di RAM ketika ada power yang tersedia. Ketika power sudah mati, yang kita matikan, maka data yang ada di RAM itu akan hilang atau menguap ya. Karena alasan tersebut, maka program utama tidak pernah disimpan di RAM. Random artinya data yang disimpan pada RAM dapat diakses secara acak. Ya, jadi tidak perlu urut, bisa secara acak. Modul memori RAM yang mulai dari dulu 128 ya, 256, 512, 1, 2, 4 dan seterusnya ya, adalah karena ada 8 GB, 16 GB. Nah, untuk teknologi RAM ini pada umumnya dibagi menjadi 2 teknologi, yaitu ada yang dynamic RAM atau DRAM dan static RAM atau SRAM. Ya, baik, kita lihat untuk jenis-jenis RAM ya, Random Access Memory. Pertama kita lihat dulu adalah DRAM, Dynamic Random Access Memory. Jenis RAM ini menggunakan kapasitor. Jadi menyimpan setiap bit data yang terpisah dalam kapasitor dalam satu sirkuit terpadu. Ya. Bit yang tersimpan itu berupa muatan, jadi berupa muatan dalam kapasitor. Nah, istilah dynamic atau dinamis ini mengacu pada kecenderungan muatan yang disimpan itu bisa bocor, ya, hasilnya bisa hilang. Bahkan dengan power yang terus-menerus ditancapkan ya, ada power terus yang dialirkan ke memori ini, muatan yang disimpan bisa bocor. Untuk itu data yang terkandung di dalamnya itu harus di-refresh secara berkala oleh CPU agar data tidak hilang. Ya, jadi perlu ada refresh terus secara berkala oleh CPU. Dalam strukturnya DRAM memerlukan satu transistor dan kapasitor per bit, sehingga satu transistor dan kapasitor per bit, sehingga kalau dilihat dari kepadatannya itu cukup tinggi. Nah, untuk SRAM atau Static Random Access Memory ini perangkat digitalnya, elemen logikanya sama dengan yang dipakai oleh prosesor. Ya, jadi SRAM ini adalah jenis RAM ya, yang tidak menggunakan kapasitor. Nah, jadi tadi kalau DRAM itu masih menggunakan kapasitor, SRAM sudah tidak menggunakan kapasitor. Hal ini mengakibatkan SRAM tidak perlu lagi di-refresh secara berkala seperti tadi DRAM. Sekaligus ini membuatnya SRAM itu kecepatannya lebih tinggi daripada DRAM. Ya, sama yang akan menyimpan datanya selama ada power atau daya yang dipasok ke RAM tersebut. Ya, jadi kesimpulannya dua-duanya SRAM dan DRAM keduanya mudah menguap ya, volatile, maksudnya mudah hilang ketika tidak ada power yang mengalir ke memori tersebut. Ya, jadi daya harus terus-menerus disuplai ke memori untuk mempertahankan nilai bit. Untuk dynamic, sel dinamis lebih sederhana, lebih kecil, lebih padat ya, karena lebih kecil sama dengan lebih persatuan luasnya lebih banyak, lebih murah, membutuhkan sirkuit tersendiri ya, untuk refresh tadi ya, cenderung disukai untuk kebutuhan memori yang besar, digunakan biasanya untuk memori utama ya. Sedangkan untuk yang statis itu tadi karena dia tidak menggunakan kapasitor, tidak perlu adanya sirkuit untuk refresh ya, maka dia lebih cepat. Biasanya ini digunakan untuk cache memory yang pertemuan sebelumnya ya, baik untuk yang di dalam chip, on chip, atau yang di luar chip atau off chip. Nah,
Jadi statis ini lebih banyak dipakai untuk cache memori. Baik, kita lihat berikutnya jenis-jenis yang RAM ya, yang ada di pasaran ya. Itu berikutnya adalah EDORAM ya. Itu singkatannya Extended Data Out Random Access Memory. EDORAM ini adalah jenis RAM yang dapat menyimpan dan mengambil isi memori secara bersamaan ya, sehingga kecepatan baca tulisnya pun menjadi lebih cepat. Umumnya digunakan pada PC terdahulu ya, sebagai pengganti dari fast page memory. Jadi dulu sebelumnya juga ada fast page memory. Jadi ini lebih banyak lebih ke upgrade ya dari memori jenis FPM RAM yang dipakai oleh PC-PC terdahulu. Kemudian ada namanya RDRAM ya, Rambus Dynamic Random Access Memory. Ini memori khusus ya, memori khusus dari tipe RAM Dynamic Synchron yang diproduksi oleh Rambus Corporation. Yang menggunakan bus speed sebesar 800 MHz tapi memiliki jalur data yang sempit 8 bit. Memiliki memori kontrol yang canggih sehingga tidak semua motherboard bisa mendukungnya. Jadi ini biasanya dibuat satu kebutuhan tertentu. Kemudian berikutnya ada NVRAM, Non Volatile Random Access Memory. Nah, tadi kalau kita lihat RAM itu kan sifatnya volatile ya. Data akan hilang jika power dimatikan ya. Jadi laptop mati, HP mati, maka data yang ada di RAM akan hilang. Tapi di sini ada RAM yang jenisnya non volatile, NVRAM. Ya, merupakan jenis RAM yang menggunakan baterai lithium. Kenapa dia non volatile? Karena di dalamnya dia menggunakan baterai lithium ya, sehingga data yang tersimpan tidak akan hilang meskipun power atau daya dimatikan. Nah, kalau kita lihat ini NVRAM-nya ya. Kemudian ketika dipasang di board ya, ada baterai lithium yang mensupport powernya. Jadi data tidak akan hilang meskipun power utamanya dimatikan. Kemudian ada VGRAM ya, Video Graphic Random Access Memory. Ini jenis RAM yang dibuat khusus untuk video adapter ya. Kapasitas VGRAM sangat menentukan kualitas gambar yang dihasilkan ya. Ya, otomatis semakin besar kapasitasnya maka kualitas video akan semakin bagus. Kemudian ada SODIMM ya, sering kita dengar ya, pakai DIMM di memori ya, Small Outline Dual In Line Memory Module ya. Ini sering dijumpai di laptop ya, atau notebook, karena ini jenis RAM yang digunakan untuk laptop atau notebook karena ukurannya lebih kecil daripada ukuran RAM biasa ya. Karena dia kecil, dia bisa menghemat ruang dan tempat pada laptop. Umumnya dia memiliki 204 pin, lebih sedikit daripada jenis DDR3 SDRAM. Kemudian ada MRAM ya, Magnetic Random Access Memory. Ya, keunggulan dari MRAM ini mampu melakukan instant on startup ya, pada saat startup, hingga dapat melakukan proses startup yang lebih cepat ya. Mirip dengan proses yang terjadi pada televisi atau radio ya. Ya, kalau kita lihat proses startup televisi kan cepat, ketika kita nyalakan on dia langsung nyala ya, atau kita nyalakan radio langsung nyala. Jadi ini keunggulannya khusus untuk kemampuan untuk melakukan startup ya, instant on startup. Memorinya juga bisa mampu menampung lebih banyak data, mengakses lebih cepat dan rendah dalam pemakaian daya. Baik, kita masuk ke berikutnya SDRAM ya, Synchronous Dynamic Random Access Memory ya. Jadi ini adalah teknologi peningkatan ya, pada arsitektur DRAM tadi ya, yang telah dieksplor ya, sehingga saat ini yang mendominasi pasar ya, SDRAM sama DRAM ya. Untuk SDRAM ini jenis RAM yang dinamis yang kemampuan kecepatannya lebih cepat daripada EDORAM tadi, dan kepingannya juga lebih banyak. RAM ini disinkronisasi oleh clock system ya, menggunakan clock untuk sinkronisasi dan cocok untuk sistem dengan bus yang memiliki kecepatan sampai 100 MHz.
Ya, jadi kalau kita lihat salah satu bentuk SDRAM yang paling banyak digunakan ya, salah satunya SDRAM tadi. Kemudian cara kerjanya dia bertukar data dengan prosesor disinkronkan ke sinyal clock eksternal. Jadi dia ketika berhadapan dengan prosesor, pensinkronan bertukar data dengan prosesor, ya, mensinkronkannya menggunakan sinyal clock. Dan berjalan pada kecepatan penuh bus prosesor atau memori tanpa harus adanya status waiting. Ya, jadi dia ketika berkomunikasi dengan prosesor itu untuk mensinkronkan kecepatan tadi kan, kecepatan prosesor kan cukup cepat, sedangkan kecepatan memori kan lebih lambat dari prosesor. Maka untuk mensinkronkannya, untuk bertukar data, dia menggunakan sinyal clock. Dengan akses sinkron, DRAM memindahkan data masuk dan keluar di bawah kendali sistem clock. Ya. Prosesornya atau master lainnya dapat mengeluarkan instruksi dan informasi alamat yang terkunci oleh DRAM. Kemudian DRAM kemudian merespon setelah sejumlah siklus clock tertentu. Ya. Jadi setelah siklus clock tertentu ya, DRAM kemudian merespon. Ya, sementara itu master dapat dengan aman melakukan tes lain saat SDRAM sedang diproses. Kemudian teknologi berikutnya DDR SDRAM ya, berkembang ya, double date rate synchronous dynamic random access memory. Dikembangkan oleh the JEDEC Solid State Technology Association ya, Electronic Industries Alien Semiconductor ya, Engineering Standardization Body ya. Perkembangan DDR menggunakan sama tadi ya, dengan menggunakan siklus clock ya. Cuman untuk DDR ini kan double date rate, maka dia menggunakan teknologi double clock cycle. Ya. Jadi dalam clock cycle nanti juga ada lagi suatu mekanisme yang namanya disebut dengan trigger. Ya. Trigger ini seperti kata aslinya sama ya. Jadi dia teraktivasi ketika ada data dari RAM ya misalnya, atau dari VGA ditransfer ke prosesor untuk diproses lebih lanjut. Ya. Jadi ada dua clock cycle gitu ya. Jadi setiap clock naik dan turun, trigger untuk data transfer akan menyala misalnya. Ya. Jadi setiap ada perubahan bit dari 1 ke 0 atau dari 0 ke 1, maka trigger akan menyala. Sehingga proses transfer akan terjadi. Ya, ini seperti itu. Nah, ini macam-macam SDRAM dari awal SDRAM, DDR, DDR2, DDR3, DDR4 sekarang ya. Perkembangannya dari rate-nya, dari bus clock-nya, dari data rate meningkat ya, dari transfer rate-nya sudah cukup meningkat ya, dari SDRAM 0,8 sampai sekarang up to sampai 21 gigabit per second ya. Nah, justru untuk yang menurunnya adalah di tingkat voltasenya ya. Voltasenya dari 3,3 sekarang sudah sangat menurun. Cukup 1,2 saja yang dibutuhkan. 1,2 volt. Ya. Semuanya lainnya meningkat. Nah, sekarang kita masuk ke semikonduktor tipe memori yang berikutnya ya, read only memory. Tadi kita sudah membahas RAM dan beserta jenis-jenisnya ya. Sekarang kita akan membahas mengenai ROM. Ya, jadi ROM, read only memory, berisi pada data yang permanen ya, yang tidak bisa diubah atau ditambah-tambah. Ya. Tidak ada sumber daya yang diperlukan untuk mempertahankan nilai bit dalam memori. Ya, jadi memang dia tidak bisa, datanya sudah permanen ya. Data atau program secara permanen di memori utama dan tidak perlu dimuat lagi maksudnya tidak perlu lagi dialihkan ke penyimpanan eksternal atau sekunder. Ya, data sebenarnya ditransfer ke dalam chip ya, sebagai bagian dari proses fabrikasi. Kekurangan dari ini adalah tidak ada ruang untuk kesalahan. Ya, jika satu bit terjadi salah, maka seluruh kumpulan ROM harus dibuang. Ya. Angka untuk menyisipkan data mencakup biaya tetap itu relatif masih besar ya, penyisipan data. Jadi proses penyisipan data di awal itu masih tetap membutuhkan biaya yang relatif besar ya, karena dia akan sifatnya permanen, tidak bisa diubah. Nah, kalau dilihat dari jenis-jenis ROM nanti ada ROM ya, ada PROM, ada EEPROM ya, EEPROM sama EEPROM
PROM ya, jadi EEPROM. Oke, kita lihat satu-satu. Yang pertama PROM. Tadi kita sudah bahas ROM secara umum. Untuk PROM, Programmable Read Only Memory, alternatif dari ROM tadi ya, yang lebih murah, tidak mudah menguap dan hanya bisa ditulis sekali. Ya, jadi kalau ROM tadi itu udah sifatnya udah dari pabriknya, udah ROM, tidak bisa dari awal dibuat sudah tidak bisa diubah datanya. Jadi data sekali dimasukkan sudah sampai ke pelanggan yang sudah seperti itu. Untuk PROM, Programmable Read Only Memory, itu proses penulisan dilakukan secara elektrik, tadi kan bisa ditulis sekali ya, dan dilakukan oleh si pemasok, pemasoknya ya, ataupun pelanggannya, customernya. Tapi dilakukannya setelah langsung pembuatan chip aslinya selesai. Jadi sepertinya ada waktu khusus ya, atau request khusus seperti itu. Meskipun bisa ditulis sekali, tapi prosesnya harus setelah pembuatan chip aslinya selesai. Dan juga perlu peralatan khusus untuk proses penulisan ya. Memberikan kenyamanan atau fleksibilitas pada awalnya nih ya. Jadi dari ROM yang tidak bisa sama sekali kemudian bisa ditulis dengan sekali ya, namanya adalah PROM. Nah, kalau tadi ROM itu adalah read only memory ya. Nah, sekarang berikutnya ada istilah read mostly memory ya. Kalau istilahnya read only berarti kan read cuma sekali aja gitu ya. Kalau adalah read mostly, berarti read mostly itu adalah di mana operasi baca lebih sering, lebih pada daripada operasi tulis ya. Untuk itu diperlukan penyimpanan non volatile. Jadi ini adalah tipe ROM. Yang aslinya ROM itu kan tipenya volatile ya, non volatile maaf. Jadi kalau tadi yang RAM ya, kalau RAM tadi volatile, jadi butuh power untuk penyimpanan data. Ketika power mati maka data akan hilang. Sedangkan ROM non volatile, dia tidak butuh, data akan tersimpan ya, meskipun power dimatikan, data masih akan tetap ada di situ. Ya, di sini untuk yang read mostly memory itu dia perlu penyimpanan. Ya. Jadi read mostly, jadi di sini tipe ini masih akan bisa dihapus. Jenisnya adalah EEPROM sama EEPROM serta memory flash. Oke, kita lihat EEPROM. Untuk EEPROM, erasable programmable read only memory. Proses penghapusan bisa dilakukan berulang kali. Ya. Bisa berulang kali. Jadi kalau tadi bisa ditulis sekali ya yang untuk PROM. Kalau ini bisa dihapus berulang kali dan bisa ditulis lagi. Lebih mahal dari PROM, tetapi memiliki keuntungan dari kemampuan tadi ya. Bisa update berulang-ulang. Maksudnya bisa dihapus kemudian ditulis ulang lagi. Kemudian berkembang lagi menjadi EEPROM, Electrically Erasable Programmable Read Only Memory. Nah, sama, dapat ditulis kapan saja tanpa menghapus konten sebelumnya. Kalau yang ini tadi EEPROM, dia akan menghapus, semua terhapus, kemudian ditulis ulang lagi. Tapi kalau EEPROM itu bisa ditulis kapan saja ya, dan konten sebelumnya bisa tidak dihapus, tergantung sesuai ketika kapasitasnya masih ada cukup. Nah, jadi di sini dia menggabungkan keunggulan non volatile ya dengan fleksibilitas yang dapat diperbarui pada tempatnya. Lebih mahal dari EEPROM. Kemudian ada teknologi berikutnya flash memory. Flash memory ini adalah kemampuan di antara EEPROM dan EEPROM ya. Dalam hal biaya juga di tengah-tengah, untuk fungsinya juga di tengah-tengah. Menggunakan teknologi penghapus secara listrik tadi, electrical, sama seperti ini tadi ya, electrical. Tapi tidak menyediakan penghapusan tingkat byte. Nah, yang disebut flashnya itu adalah microchipnya itu diatur sedemikian rupa sehingga menjadi satu bagian sel. Jadi ketika satu bagian sel memori dihapus, itu bisa langsung dilakukan dalam satu kali tindakan. Itu disebut flash. Jadi kita bisa isi atau data bisa diatur sedemikian rupa ya, jadi satu bagian sel. Jadi ketika kita akan menghapus satu bagian sel memori, itu juga
cukup dengan satu tindakan, ya, atau biasa itu ya, atau bisa disebut dengan flash ya, cepat, satu tindakan saja satu sel memori itu sudah bisa terhapus. Berikutnya adalah error correction ya, atau koreksi error. Ya, koreksi error ketika ada kesalahan ya terhadap memori internal. Ya, jadi kalau error correction itu dibagi menjadi dua, yaitu error secara hard failure sama soft failure ya, atau kesalahan kerusakan secara hard ya, atau kerusakan secara soft. Untuk hard failure cacat fisik permanen ya, agak susah diperbaiki ya. Jadi biasanya ada sel memori atau sel yang terpengaruh tidak dapat menyimpan data lagi. Ya. Jadi pada sistem memorinya tidak bisa menyimpan data lagi, ada kemacetan, ada traffic jam di sinyal 0 atau 1, atau proses switching atau beralihnya tidak menentu antara 0 dan 1. Ya, itu udah disebabkan umumnya cacat fisik permanen. Biasanya disebabkan oleh ada penyalahgunaan ya di lingkungan yang cukup keras ya. Banyak terbanting atau lingkungan sekitarnya, atau kena panas dan sebagainya, udara yang cukup panas ya mungkin ya, atau tidak ada, biasanya kan barang hardware komputer lebih tahan ya ketika ada di ruangan dingin gitu misalnya, atau dari cacat manufaktur dari pabrikannya, atau dari pemakaian si customer ya, atau user. Kemudian untuk yang soft failure, biasanya peristiwa acak ya, biasanya tidak ada yang spesifik tahunya kenapa, dan non destruktif, biasanya tidak terlalu destruktif, yang bisa mengubah konten satu atau lebih sel memori. Jadi perubahannya tidak yang bersifat menghancurkan tuh ya. Tidak ada kerusakan permanen pada memori, biasanya masih bisa diperbaiki. Sebabnya biasanya masalah power ya, ada masalah power, mungkin power yang tersuplai tidak cukup atau ada masalah. Atau yang kedua bisa menjadi partikel alfa atau radioaktif. Ya, untuk yang ini umumnya bisa deteksi menggunakan Hamming code. Ya, Hamming code ini biasanya memang menggunakan bit-bit ya. Menggunakan untuk checking error. Ya, jadi contohnya untuk function ya. Kalau kita lihat function sini ada data masuk ya. Jadi data masuk itu dibandingkan nanti sisi sebelah sini. Ya, jadi data masuk yang biasa dengan data masuk yang sudah disertai dengan function f ya, atau ada dengan perhitungan. Ya, jadi intinya seperti itu. Ya. Kemudian di luar ya, di sini function dilakukan setelah keluar dari memori, ya, sedangkan ini function dilakukan sebelum masuk ke memori. Kemudian dibandingkan, compare. Alternatifnya apa? Pertama, tidak ada kesalahan, berarti bit data aman untuk dikirim ke luar. Kemudian alternatif kedua adalah kesalahan terdeteksi dan bisa dan sifatnya bisa diperbaiki ya. Yaitu misalnya bit data ditambah bit koreksi ya, nanti ada melakukan koreksi kesalahan, kemudian bit data yang itu ditambah dengan bit koreksi kesalahan, kemudian masuk ke korektor, kemudian data bisa out ya. Kemungkinan ketiga, kesalahan terdeteksi tidak bisa untuk diperbaiki. Ini tadi seperti hard failure. Maka ketika tidak diperbaiki, maka kondisi ini harus dilaporkan ya, error signal. Ya, kode-kode yang beroperasi dengan cara ini disebut dengan kode koreksi kesalahan. Dicirikan oleh jumlah kesalahan bit dalam sebuah kata atau word yang dapat dikoreksi dan dideteksi. Ya, jadi intinya seperti itu. Ada perbandingan, nanti setelah di-compare, kalau ada yang tidak sama, maka satu ada yang bisa dikoreksi. Kalau tidak bisa, berarti dia hanya mengirim error signal, tidak bisa dikoreksi. Nah, biasanya menggunakan Hamming code ya, yang dibuat oleh Richard Hamming ya. Jadi menggunakan bit-bit ini ya. Jadi di sini misalnya 3 lingkaran, kemudian ada 7
Akhirnya ada 7 kompartemen ya. 3 lingkaran plus irisannya ini 4, 5, 6, 7 ya. Kemudian ditaruh bit ya di sini di 4 kompartemennya ini, 4 bit data. Kemudian di bit kompartemen tersisa itu dimasukkan bit paritas namanya. Jadi misalnya A ini, karena A ini dia bitnya sudah 1, 1, 1, maka bit paritasnya dalam circle A disetel ke 1, yang lainnya 0 dan 0. Nah, kemudian misalnya ketika tadi terjadi compare ya, ada kesalahan, ada pengubahan salah satu bit, misalnya di sini tadi ya, yang awalnya ini 1, kemudian ada kesalahan, di sini 0 ya. Itu tadi ya, karena ada kesalahan. Kenapa bit yang ini tuh tidak berubah? Yang tadi mestinya atau bit ini kenapa berubah? Tadi awalnya 1, kenapa kok berubah menjadi 0? Maka itu bisa mudah ditemukan ya, memeriksa bit paritasnya tadi ini. Kenapa? Karena tadi awalnya tadi kan bitnya 1 ya. Bit A di sini 1, antara A dan C 1. Kenapa setelah di compare kenapa kok menjadi 0? Ya, maka dia akan periksa setiap bit antara A dan C kenapa berubah, di compare. Nah, di situ nanti bisa dilaporkan bahwa ada perubahan bit yang tidak wajar, seperti itu. Intinya seperti itu. Ya, kesalahan akhirnya seperti ini tadi ya, kesalahan akhirnya bisa diperbaiki ya. Dengan kalau masih yang soft failure, maka kesalahan masih bisa diperbaiki dengan mengubah bit ini tadi. Tapi ketika terjadi hard failure, tidak bisa diubah, maka tadi adalah error signal yang dikirim. Ya, saya rasa itu materi untuk memori internal. Nanti kita lanjutkan lagi pertemuan berikutnya, masih insya Allah memori eksternal. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.